Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Tajuan dengan NIM 22115039 dari kelas Informatika 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai search and sort. Jadi, search ini artinya adalah mencari, dan sort ini adalah mengurutkan. Search ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah linear atau sequential search, dan yang kedua adalah binary search. Nah, linear ini berfungsi, kelebihan daripada linear ini adalah mampu untuk data yang acak. Dan yang kedua, secara umum lebih lambat daripada search. Dan binary ini adalah kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, hanya untuk data yang diurutkan. Dan kekurangannya adalah secara umum lebih cepat dari linear search. Jadi, linear ini dia mampu untuk melacak data yang acak, tetapi lebih lambat daripada binary. Sedangkan binary dia mampu hanya bisa untuk data yang diurutkan, tetapi lebih cepat, daripada linear tadi. Nah, pertama kita akan masuk ke sort yang mengurutkan. Bentar. Maaf tadi saya salah. Nah, kita langsung saja masuk ke codingannya. Pertama adalah linear sequential search. Contoh daripada codingan ini adalah pertama kita masukkan dulu uh, string kita masukkan using std, lalu kita masukkan fungsi utama in main-nya. Nah, setelah itu in. Nah, kita masukkan lagi datanya. Kita masukkan variabel data dengan tipe data integer. Kita masukkan variabel data, lalu kita masukkan variabel data ini angka-angka yang akan kita masukkan supaya dia akan menyimpan daripada angka-angka tersebut. Data ini akan menyimpan data-data ini, angka-angka ini, mohon maaf. Lalu kita masukkan variabel cari dan ditemukan ini kita masukkan nilainya adalah 0. Lalu setelah itu, nah, codingan ini berfungsi untuk menampilkan data-data tadi, 5 data ini. Jadi dia memanggil daripada data ini, teman-teman, supaya dia nanti tertampil pada hasil codingannya. Lalu setelah itu, nah, kita masukkan cout, masukkan nilai yang Anda cari. Nah, ini nanti teman-teman bisa memasukkan angka berapa yang ingin teman-teman cari. Di sini kita panggil cout, lalu sin kita masukkan nilainya, kita masukkan nilai untuk sin sama dengan cari. Setelah itu akan dicari for, lalu kita masukkan for perulangan. Nah, maaf tadi saya salah. Nah, ini kan kita masukkan nilai yang Anda cari. Setelah kita tulis angkanya tadi, misalnya 37, maka 37 tadi akan tersimpan di variabel cari, teman-teman. Lalu dia turun lagi ke bawah, dia masuk ke perulangan for, data sama dengan i. Data ini misalnya tadi 37, maka data ini akan masuk ke 37. Lalu jika dia akan mengecek ke atas, apakah 37 ini ada? Nah, jika 37 ada, maka akan kita masukkan ditemukan sama dengan 1. Kenapa ditemukan sama dengan 1?
Karena berarti angkanya ini telah ditemukan. Tidak lagi kita ubah dari kita ubah dari nilainya 0 tadi kita ubah ke 1. Tandanya ini berarti angkanya telah ditemukan. Jika angkanya telah ditemukan, maka cout kita tampilkan nilai yang dicari terdapat pada data ke lagi satu. Nah, i plus plus. I ini kan artinya integer. Ya, ya integer ini dimulai dari angka 0. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti jika ingin menampilkan GSP dari 1, maka akan ditambah 1. Jadi 0 tambah 1. Hasilnya 1. Jadi 20 dari 1, 37 dari 2, 42 ada 3, 7 ada 4, dan 89 ada 5. Nanti akan berubah jadi tampilnya. Maka tidak i dari angka 0. Maka nanti nilai yang dicari adalah 37. Maka adalah 2. Kenapa 1 tambah 1 sama 2? Ya, adalah 2. Lalu break berarti berhenti. Begitu teman-teman. Tetapi jika salah, maka dia akan turun ke bawah. If sama ditemukan sama dengan 0. Nah, tadi kan tidak berubah tuh, tidak berubah. Jika salah, maka kan nilai yang bisa tidak ditemukan. Itu teman-teman. Oke, kita coba codingannya kita run. Nah, misalnya tadi 37. Nah, maka yang ditemukan nilai yang dicari terdapat pada data ke 2. Satu 2. Kenapa ditambah dari 1? Jadi dia menampilkan 2. Tapi jika salah, saja kan 2. Kenapa kan? Nilai yang Anda cari tidak ditemukan. Gitu teman-teman. Nah, yang ini sama seperti tadi, sama seperti codingan tadi, hanya saja ini lebih diimprove, lebih diperbaiki. Jika tadi hanya dia menampilkan satu bilangan saja, nah, jika yang kedua ini, bilangan ditampilkan akan bisa dua. Jika angkanya sama, jika pada codingan pertama jika angkanya sama, dia akan berhenti pada satu angka saja. Tetapi jika codingan kedua, jika dia memiliki angka yang sama, maka dia akan lanjut lanjut untuk memprosesnya. Nah, jadi kita coba kita lihat pada codingannya. Kita masukkan dulu variabel data. Variabel data akan menyimpan 10 angka ini. Lalu kita panggil variabel cari. Lalu kita panggil lagi variabel ditemukan tadi. Lalu tipe data hasil cari kita masukkan. Kita cout data array. Kita tampilkan angka tadi. Mohon maaf. Kita tampilkan di bawah ini. Ya, kita tampilkan data array-nya. Kita panggil pada perulangan for ini. Lalu di bawah ini, nah ini kuncinya. Pada start yang sebelumnya, dia diberhentikan di sini, di break di sini. Tetapi pada yang di improve, dia malah, maaf, dia malah dilanjutkan di sini. Di sini kita lanjutkan, kita baca dulu keringannya. Ya. Jika itu di break, maka di sini tidak kita lanjutkan di sini. Nah, misalnya masukkan dulu yang Anda cari, maka di sini dicari. Setelah itu dilanjutkan ke bawah, dilakukan perulangan data. Misalnya akan dicari, jika ditemukan, maka ditemukan sama dengan i. Lalu setelah itu akan dilakukan pengulingan, maka jika ditemukan yang sama, maka akan memproses. Coba 76. Nah, maka dia akan menampilkan langsung dua bilangan yang sama akan ditampilkan. Tidak seperti sebelumnya, dia langsung menampilkan dua bilangan yang sama. Gitu teman-teman.
Oke, kita langsung masuk ke area yang ketiga. Yang ketiga ini dia binary search. Nah, binary search. Binary search ini dia akan membagi menjadi dua bagian teman-teman. Misal sebentar. Nah, maaf saya cari dulu. Nah, misal ada bilangan seperti ini, 10, 11, nah, misal kita mau mencari bilangan 13. Ini 13 kita cari. Maka dia akan pada binary ini maka akan dibagi menjadi dua. Bagi menjadi dua, dia akan melihat 13 ini lebih kecil di sini nih. Maka target lebih besar daripada data. Di sini kan, apakah target lebih besar daripada data? Targetnya 3. Kiri bisa. Nah, jika benar, maka dia akan mencoret yang kiri. Nah, lalu dibagi lagi menjadi dua. Seperti tadi, terus perulang seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, inilah contoh codingannya. Kita masukkan variabel target, masukkan datanya. Nah, pada binary search ini, dia memiliki low, mid, dan high-nya. Dia akan supaya dia nanti membagi menjadi dua bagian, kita perlu memasukkan variabel low dan mid. Lalu variabel high juga nanti saya jelaskan variabel low, mid, dan high ini. Lalu kita masukkan variabel ditemukan, kita tampilkan angka-angkanya, lalu kita masukkan angka dicari misalnya nanti tersimpan pada target. Low kenapa harus 0 dan high-nya kenapa 9? Kenapa? Karena low ini karena kita memiliki 10 angka kan, 10 angka. Low ini pokoknya low ini harus dari yang terkecil dan high-nya adalah yang terbesar. Gitu teman-teman. Low ini adalah yang terkecil dan high-nya 9. Yang terbesar misalnya low-nya kan ini low-nya dari kan ini tuh mulai dari 0. Berarti low-nya adalah 0. Dan high-nya ini 9 pada pas 9 nih. Berarti 0 1 2 3 sampai 9 nih, 9. Berarti yang tertinggi adalah 9. Maka kan 9. Lalu while. Kenapa dipakai perulangan while? Karena while karena pada perulangan binary search ini kita tidak tahu berapa perulangan dibutuhkan karena selalu akan dibagi menjadi dua. Maka idealnya menggunakan perulangan while teman-teman. Lalu oke. Setelah itu while. Nah, supaya nanti dia dibagi menjadi dua, maka maka low ini harus dibagi dengan high. Maka codingan seperti low plus high dibagi dua. Maka akan tercipta mid, teman-teman. Maka akan bagi dua gitu nanti ya.
If target sama dengan data, ditemukan satu. Setelah itu, jika nanti dibagi dua nih, begitu. Nah, misalnya ini tadi nih, misalnya satu, dua, tiga, empat. Nah, dia akan dibagi menjadi dua, tak? Jadi dua, target sama dengan data. Misalnya, targetnya tiga, tiga nih. Pada pada binary search ini, dia akan memproses, walaupun ini dibagi menjadi dua, tetapi dia akan memproses pertengahan yang kiri dulu. Jadi dia akan memproses tengah, apakah target sama dengan dua, false, salah. Maka nanti dua ini akan dihilangkan. Gitu teman-teman. Dulu, nah jika benar misalnya targetnya dua, target langsung benar langsung dua, maka dia akan masuk ke sini ditemukan sama dengan dia akan memberi nilai ditemukan satu, lalu satu ini akan disiapkan. Satu ini sudah satu. Nah, ditemukan satu, maka dia akan langsung menampilkan nilai yang Anda cari terhadap pada data ke akan menampilkan mid plus one. Satu, satu. Gitu. Tetapi jika tidak ditemukan lagi, maka else if langsung lagi dia akan kembali ke bawah. Jika tidak ditemukan, apakah target lebih besar daripada data? Misalnya targetnya adalah tambah nih misalnya 5, 6, misalnya targetnya adalah 6. Tambah di ya, itu. Maka akan menampilkan 6 nanti ujung-ujungnya. Oke. Kita langsung masuk ke materi yang ke-6. Nah, di sini sort. Sort ini tadi adalah perurutan, mengurutkan, ya kan? Mengurutkan. Nah, dia akan mengurutkan dari yang kecil hingga yang terbesar. Walaupun nanti itu acak kita masukkannya. Nah, kunci daripada perurutan ini ada pada TMP ini, variabel TMP ini. Variabel TMP ini apa? Variabel TMP adalah temporary atau wadah sementara. Jadi nanti misalnya misalnya ini ada A, ini A, anggap aja A, ini B, ini C. C ini adalah temporary-nya, A ini adalah variabel A-nya seperti biasa, misalnya ini ada 5 nih. Misalnya ini salah, misalnya ini ya 5 boleh. Yang ini adalah 3. Nah, oke, cara kerjanya adalah dia akan menukar eh, ya, menukar bisa dikatakan seperti itu. Dia akan memberi A ini akan karena apa? Karena kan harusnya dari kecil ke besar nih. Jadi dia akan memindahkan, nah itu dia, memindahkan angka 5 ini ke B. Dan B ini akan memindahkan ke C. Lalu, jadi akan berarti ya, nilainya adalah B ini sama dengan 5, C ini sama dengan 3. Dan lalu nanti setelah itu, C ini akan memindahkan lagi ke A. Jadi nanti 3 ini akan pindah ke A. Jadi setelah itu A adalah 3 dan B adalah 5. Maka seperti itu contohnya. Jadi C ini atau TMP ini hanyalah wadah sementaranya. Supaya nanti bisa bertukar-tukar. Seperti itu teman-teman. Bisa dipindah-pindahkan. Nah, kita panggil variabelnya, kita cout. Program menggunakan angka besar. Besar. Kita panggil. Kita masukkan angka-angka yang ingin kita masukkan.
Setelah itu, nah kita tampilkan data-data yang sebelum diurut tadi, kita tampilkan data-data yang di atas tadi yang sebelum diurutkan. Satu di bawahnya kita for. Nah, ini kuncinya. Di sini kuncinya, teman-teman. Di perulangannya ada kuncinya. Uh, nah, pada J. Kenapa harus J lebih kecil dari karena kan uh, kita tampilkan data-data tadi, kan dia akan memproses kenapa I lebih kecil, kenapa nggak 10? Karena kenapa ini juga nggak 9? Apa? Karena data yang terakhir nanti misalnya kalau data ini, misalnya nih data yang ini data J pixel karena data yang terakhir sudah pasti nanti paling besar, teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkan data yang ke-10 lagi. Oke, ini data setelah diurut. Ini untuk menampilkan data yang nanti setelah diurutkannya. Nah, codingannya kita coba. Ini 10, 11, misalnya ini 1, 1, 4, 6, 7, 8. Nah, kita suruh diurutkan. Hmm. Nah, pokoknya nanti dia akan menampilkan data. Nah, maaf, seperti codingan saya agak error. Nah, pokoknya intinya nanti dia akan menampilkan, walaupun misalnya satu, belum ya, lain lagi, karena gitu lah. 10, 9, harusnya nanti dia akan menampilkan data yang setelah diurutkannya. Jadi nanti setelah diurutkan nanti dia akan menampilkan data yang setelah diurutkannya, teman-teman. Oke, mohon maaf untuk codingan ini agak error, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.